يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تقنطي من زلة عزمت إن الكبائر في الغفران كالأمام ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن آل الكرام الوجه والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والعلم والكرم خمسة أطفي بها أرى الوباء الهتيمة المصطفى والمرتضى وبلاهما والفاتمة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. La ilaha illallah yaf'alu ma yurid. Allahumma anta Allah la ilaha illa anta antal ghani wa anal fuqara anzil alaina al-ghais wa ij'alna ma anzalta alaina quwwatan wa balaghun rahim. Allahumma inni as'aluka bismika al-a'zam al-maktubi min nur wajhikal a'la al-mu'abbadi da'imil baqil mughallad fi qalbi nabiyyika wa rasulika bismikal a'zam al-wahid wahdatul ahad al-muta'ali an wahdatil kammi wal adad al-muqaddisu an kulli ahad. Bihaqi bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Anta sholli ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud wa sababil a'zami li kulli mawjud. Salatan tusabbitu fi qalbil iman wa tufahhizni al-Qur'an wa tufahhimni minhul ayah wa taftahu li biha nurul jannah wa nuran na'im wa nuran nazar ila wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Bagi yang teman-teman yang mempunyai bukunya di halaman 69, Watilka itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 di halaman di baris ke-22 ya, halaman 69. Sebelum kita memulai kajian, mari kita doakan saudara-saudara kita, keluarga kita, mereka yang sedang bekerja, yang sedang promosi agar dimudahkan dapat promosinya, mereka yang sedang belajar dimudahkan mendapatkan ilmunya, mereka yang sedang tender dimenangkan pitchingnya, mereka yang sedang berusaha dimudahkan segala usahanya, mereka yang sedang berhutang agar dimudahkan Allah menerima, maksudnya Allah mudahkan diberikan dalam pelunasannya. Dan untuk para muhibbah, muzaki, musaddiq dari Baitul Mal Baitul Jannati, ya ini Fatihah untuk kalian, untuk kita semua, agar apa-apa yang kita niatkan segala sesuatunya ini menjadi sebuah keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu ta'aluman wa ta'lim wa nafa wal intifa wal muzakkar wa tazkir wal ifada wal istifada wal salata masuki bi kitabillahi wa sunnati Rasulillah. Allahumma fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Wa bi barakati Sayyidina Muhammad wa bi karamati muallif Syekh Ahmad An-Naisaburi, sya'alillah lahumul Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina amin. Amin. Kita masih membahas tentang Nabi Allah Ibrahim ketika dia dewasa sudah berani menentang kaumnya. Ketika ini kajian yang mana ya? Ketika Nabi Allah Ibrahim diperintahkan oleh ayahnya menjual berhala, Nabi Ibrahim bilang ini nggak memberikan manfaat dan juga dia ini nggak bisa ngasih sebuah kesulitan bagi kita gitu. Karena nggak laku, kemudian patung berhala itu dikasih minum sampai rusak mukanya. Nabi Allah Ibrahim meracau seperti menghinakan umatnya, kaumnya itu. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumihi narfa'u darajati man nasya. Inna rabbaka hakimun alim. Wa tilka hujjatuna. Dan inilah keterangan kami atainaha yang kami berikan, kami datangkan padanya Ibrahim ala qaumihi, yaitu Nabi Allah Ibrahim kepada kaumnya. Karena patung ini tuh tidak memberikan manfaat dan juga kalau kita song-song sama patungnya juga nggak bisa ngelakuin apa-apa gitu, nggak bisa berlaku apa-apa gitu. Narfa'u darajatim man nasya. Kami tinggikan beberapa derajat siapa saja yang kami kehendaki. Inna rabbaka hakimun alim. Sesungguhnya Allah itu hakimun alim, bijaksana lagi sangat mengetahui. Hatta khosmahum wa ghalabahum bil hujjah. Sampai khossamahum, membantah, wa ghalabahum, memenangkan, bil hujjah, bil hijati, dengan hujahnya Nabi Allah Ibrahim. Summa inna Ibrahim alaihissalam da'abahu azar ila dini faqala. Kemudian Nabi Allah Ibrahim dia udah kayak orang aneh lah di kampungnya nih. Karena orang yang di kampungnya ini semuanya mayoritas adalah penyembah pagan, penyembah berhala. Nabi Allah Ibrahim teriak-teriak di tepi sungai, kemudian pulang. Malah dia pulang da'abahu azar ala dinihi faqalu. Dia mengajak bapaknya Azar untuk mengikuti agama Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ini ada juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Maryam 19. Quran Maryam itu surat ke-19, maksudnya ayat-ayat 42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Isqala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Kemudian dia berkata kepada ayahnya, ya abati lima ta'budu, kenapa kamu menyembah ma la yasma'u, sesuatu yang tidak mendengar, wala yubsiru, dan juga tidak melihat, wala yughni anka syai'a, dan dia ini juga tidak memberikan kekayaan atau apa ya, menolong di sini yughni. Gina sebenarnya katanya yughni, tapi yughni agisna menolong. Yughni ini memberikan sesuatu kekuasaan misalnya gitu. Jadi ini bahasa Arab memang seperti itu ya. Ini kata Nabi Allah gitu, ngapain mbak ente nyembah yang nggak bisa dengar dan juga nggak bisa melihat dan juga nggak ngasilin
kekuasaan apapun, kekayaan ataupun apapun. Ini ila akhir kisah, sampai akhir kisahnya. Fa'aba abuhu al-ijabatu ila ma da'ahu. Ayahnya aba, menolak. Maka menolak ayahnya dari ajakan da'ahu. Bunyi ini kembali pada Nabi Allah Ibrahim. Ajakan Nabi Allah Ibrahim. Summa inna Ibrahim alaihissalam, kemudian sungguh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam jahirun, menyatakan secara terang-terangan kaumuhu, kepada kaumnya, bil baro'ati, menolak, mimma kanu, yang menjadikannya ya'buduna, yaitu menyembah mereka, sesembahan mereka gitu maksudnya. Wasarudinuhu, dan menantang perang, memproklamirkan agama Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim mengatakan tauhid di tengah orang-orang yang memiliki banyak patung-patung gitu, banyak tuhan-tuhan. Nabi Ibrahim berkata, qala afaraitum ma kuntum ta'budun. Ini Quran ya, ini tercatat dalam Quran Asy-Syu'ara ayat 75. Afaraitum ma kuntum ta'budun. Apakah kamu memperhatikan, melihat, ma kuntum, apa-apa yang kamu lakukan, ta'buduna, yang kamu sembah itu, antum wa aba'ukumul aqdamun, kalian dan aba'ukumul aqdamun. Ini artinya orang tua terdahulu, orang-orang tua terdahulu kalian, nenek moyang kalian. Fa innahum aduwwun li illa rabbal alamin. Illa karena illa. Ya. Masuk. Fa innahum aduwwun li illa rabbal alamin. Nabi Allah Ibrahim mengatakan dengan sangat jelas, perang terbuka, bukan terang terbuka. Di hadapan kaumnya, Nabi Allah Ibrahim ini, aduwwuli ila rabbal alamin, sesungguhnya fa'innahum, patung-patung itu adalah musuhku, aduwwuli illa rabbal alamin, kecuali Tuhan yang mengatur seluruh alam. Qalu faman ta'budu anta wallahu a'lam bissawab. Kita memasuki segmentasi amar ma'ruf nahi munkar. Yang pertama, mari sama-sama kita memperhatikan setiap produk-produk yang kita beli, agar kita tidak membeli produk-produk yang berafiliasi kepada Israel. Itu yang harus kita boikot. Kita masih sama. Kemarin saya datang di acara salah satu media muslim terbesar di Indonesia, yaitu Republika, tanggal 31 kemarin, sebelum tahun baru. Mereka masih menggaungkan Free Palestine. Kita udah gak mampu berperang, setidaknya cara perang kita dengan tidak membeli produk-produk yang berafiliasi kepada Israel. Amar ma'ruf nahi munkar yang kedua, kemarin lagi ramai banget tentang perselingkuhan. Gitu. Kalau saya melihatnya ini mungkin alami saja, normal gitu, perselingkuhan itu. Perselingkuhannya nggak normal. Tapi
kita juga boleh juga gitu patut curiga kenapa setiap ada kebijakan pemerintah yang salah ada ya, ya kecurangan Jokowi lah misalnya gitu. Tiba-tiba ada kasus perselingkuhan gitu ya. Nah, yang ingin saya garis bawahi adalah Jule dan Inara Rusli. Perselingkuhan Jule dan Inara Rusli. Kita semua tahu Jule itu mantan tahfiz 30 juz. Sekarang dia lupa, kemudian dia pernah bilang, saya mau belajar Al-Quran karena saya mengamalkannya. Kalau kita melihat dengan pandangan kasih sayang, pandangan ma'rifat, mungkin karena Jule sering dibully-bully selingkuh, akhirnya Jule nggak pengen orang lain yang membulinya itu berdosa, gitu. Akhirnya dia membuktikan gitu. Udah, jangan dibahas gitu. Sekarang Julenya mau sama siapa nih, sama Sapri atau siapa, semoga Julenya nggak selingkuh lagi gitu. Semoga langgeng dan awet dan tidak ada lagi drama-drama gitu. Karena sejatinya manusia itu kan kaum lemah, kaum yang lemah. Terus saya berpikir, kenapa Rasulullah memperingatkan kalau yang banyak di neraka itu adalah wanita. Karena hadis itu, saya jadi banyak membaca buku-buku psikologi tentang wanita gitu. Meskipun saya takut ya ke psikologi UI karena di situ adalah basic camp LGBT gitu. Tapi saya nggak peduli sih ya gitu. Kalau mereka menggodai saya ya saya langsung kasih paham kalau saya ini normal straight gitu. Intinya begitu, wanita ini adalah makhluk yang lemah, dia itu jangan disakitin. Memang kadang harus sabar-sabar sedikit gitu, jangan memulai aja gitu. Kalau mereka ngegas, kita harus ngegas. Setelah itu baikkan lagi gitu. segera berbuat baik kepada mereka gitu. Mungkin kasus Inara Rusli yang mau dipoligami, meskipun sebelumnya dia seperti seorang yang menjilat ludahnya sendiri gitu. Ya, kembali kepada fitrahnya dia sebagai seorang wanita gitu. Dan mereka kan nikah sah ya, nikah siri sah gitu. Saya harap kita semua mau memaafkan Jule dan Inara Rusli. Semoga tidak ada lagi wanita-wanita yang drama. Ya udah, kita ngertiin lah gitu. Semoga juga nih perempuan-perempuan setelah tahu kayak gini, kita para lelaki juga mengerti keadaan perempuan gitu. Dan saya juga berharap para aktivis feminisme juga tahu kodratnya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jangan terlalu menggaungkan kesetaraan gender, tetapi lupa kodratnya sebagai wanita yang butuh validasi, butuh perhatian dari lelaki. Sebenarnya perempuan itu hanya butuh pengakuan dan perhatian. Asal kita perhatikan, dia udah cukup dan itu membuat dia nyaman gitu ya. Jadi mari sama-sama kita doakan saja Jule dengan yang sekarang ini langgeng. Lagian Jule ini bukan apa ya bahasanya itu, wali nikah yang kuat gitu. Biarkan lakinya itu Dehon yang opa-opa Korea itu aja jadi walinya. Nikah itu di Quran dibolehkan gitu. Allah yang akan mencukupi kalian. Ya udah gitu, kita terima aja. Masalah Julenya masih menikung sabar. Semoga kita doain aja agar dia tidak mengulanginya lagi gitu. Ya termasuk Inara Rusli. Memang Inara Rusli ini yang bikin saya paham, saya mengerti apa yang Sinawan Sinuun lah gitu.
apa yang dipikirkan kalian. Kemarin bilang ya bahasanya nih ada mantannya, nggak usah bawa-bawa agama lah, kan akhirnya begini kan gitu. Ya, intinya gua selingkuh tapi nggak usah bawa agama gitu. Intinya bukan itu sih, intinya secara dia ini perempuan, dia makhluk yang lemah, dia membutuhkan sosok imam. Kebetulan imam ini udah punya istri gitu. Memang ada baiknya si Ina Rusli ini minta izin harusnya gitu. Tetapi tanpa perlu izin dari pihak si istri, ya boleh sah-sah aja nikahin, pernikahan ini sah. Jadi saya harap Ina Rusli menjadi adik sepersuamian dari suami yang dibilang pelakornya itu. Saya harap rukun-rukun aja gitu. Kan lumayan kan, jadi ada sahabat di rumah, ada saudara sepersuaminya begitu. Dan saya nggak peduli sama orang-orang yang bilang oh poligami boleh kan, itu syariat Allah. Poligami Rasulullah itu kan menikah setelah Khadijah meninggal. Ya intinya ini syariat, ini hukumnya ada begitu. Intinya ini boleh gitu. Dibanding lebih baik suami kalian itu menikah dengan wanita baik-baik yang dia tahu ini wanita baik-baik, tidak mengandung HIV/AIDS, dibanding dia jajan dengan wanita lain ya di micet ataupun tempat-tempat prostitusi gitu. Jadi biarin aja dia nikah gitu. Dibanding kalian nih, anggaplah kalian menopause gitu. Atau ya memang kalian tidak mampu mengimbangi psikologi ataupun kebutuhan dari si suami, kebutuhan psikologis maupun seksologis ya. Jadi nggak apa-apa nikah. Poligami itu ya memang ada syariatnya. Memang semenjak tahun 60-an itu mulai ada program-program orang-orang di luar Islam yang menjauhkan orang awam terhadap ajaran agamanya gitu. Itu udah mulai rame tuh, kiai-kiai di parlemen dihina-hina, wah poligami. Padahal orang parlemen itu sendiri dia itu tukang selingkuh gitu. Saya tahu banget karena saya mantan wartawan. Saya masih jadi wartawan, doakan ya teman-teman. Gitu. Jadi kita ngomong pakai biodata aja. Kebanyakan orang-orang yang saya perhatikan, ini berdasarkan survei di lapangan, observasi lapangan, kiai, saya nggak ngabek kiai kalau kiai melarang poligami. Anaknya nggak boleh dipoligami lah, misalkan. Atau dia melarang poligami lah. Ternyata orang-orang atau kiai atau ustadz yang tidak mempoligami, dia ada trauma masa lalu melihat ibunya seperti sedih terus gitu. Merasa di istri tirikan gitu. Kebanyakan begitu saya lihat. Jadi ya memang sifat perempuan ini tuh apa ya, selalu kalau tidak dapat perhatian dia ngeluh gitu. Padahal kan adil ya. Anggaplah lelakinya ini sibuk sehingga jatahnya waktu atau timeline waktu untuk si istri ini dia nggak dapet gitu. Terus dia ngeluh atau sedih gitu. Meratapi lah gitu. Ini saya sering lihat, saya perhatikan gitu. Kenapa wanita itu banyak di neraka gitu. Nah kita sudah tahu kodratnya seperti itu, seharusnya kita menyelamatkan mereka, kita kasih sayang mereka. Bagaimana agar mereka tidak menjadi penghuni neraka gitu. Oke, amar ma'ruf nahi munkar yang ketiga, ini adalah tanggal 1 dan tanggal 1 Januari 2026 saya akan mengatakan Jokowi anjing. Jokowi anjing. Jokowi anjing. Ketiga kali ya, sekali lagi. Jokowi anjing, Jokowi anjing. Jokowi anjing, Jokowi anjing. 7 kali tuh ya.
Oke, saya tunggu. Saya lawan, saya lawan, saya lawan, ya lawan, saya lawan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah. Ada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa mutali ala sarairi wa niyati ibdi jami'a hajati waghfir zunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fi ma wabwa wa ma ya'ti waktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi atok raghibun fi ridwak mustaslimun li qadok faktubni min awliyak wasluk bi sabila hudak wa alhiqni bi asfiyak wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Jadilah kalian kesatria dan Sri Kandi yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dimanapun kalian berada. Wabillahi taufik wal hidayah. Saksikan terus podcast Said Dery yang bermakna perkataan Tuan Guru Dery atau Tuan Guru Dery itu sendiri. Peace out.